Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabarnya? Memponila, Bapak dan Ibu guru di sekolah selalu berdoa dan berharap anak-anak kami di rumah dalam keadaan sehat dan bersemangat pastinya dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun masih dalam jaringan atau secara daring. Hari ini Memponila sengaja berada di halaman sekolah kita. Seperti yang anak-anak lihat, sekolah kita makin asri, banyak tanaman-tanamannya dan mulai besar ya, menyebabkan udara makin sejuk. Nah, sekarang nih Memponila nih ditemani oleh angin sepoi-sepoi. Baik, anak-anak kami, jadwal pembelajaran kita hari ini adalah matematika. Sebelumnya kita sudah menuntaskan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 keterampilannya, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Ya, kita sudah mengenal pecahan biasa, pecahan campuran, bilang desimal, dan bentuk persen. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran. Oleh karena itu, anak-anak kami diminta untuk menyimak penjelasan-penjelasan yang ada di dalam video pembelajaran yang disampaikan oleh Memponila dengan baik. Ya, bisa ditonton berulang-ulang sehingga sampai paham, dan jika tidak mengerti atau paham bisa bertanya. Ya. Baik, selamat menyimak videonya dan selamat belajar. KD atau kompetensi dasar 3.3 4.2 meminta anak-anak mampu melakukan pembulatan dan penaksiran. Hari ini kita akan belajar membulatkan pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal. Apa tujuan kita mempelajari pembulatan? Mempo yakin anak-anak Mempo pernah melihat bahan-bahan kuenya mama di rumah. Untuk membuat kue lapis Surabaya contohnya, mama butuh 4,5 kg telur, 5/1/2 ons mentega, dan 3/4 kg tepung terigu. Agar lebih mudah membelinya di pasar, maka mama harus membulatkan ukuran-ukuran bahan-bahan tersebut. Untuk membulatkan pecahan, anak-anak harus ingat pecahan 1/2, bilangan desimal harus ingat angka 5. Membulatkan pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal ada beberapa aturan-aturan yang perlu dan penting anak-anak kami perhatikan. Sebelumnya kita sudah perlihatkan untuk membulatkan pecahan kita berpedoman kepada pecahan 1/2. Oke. Anak-anak kami sebelumnya sudah belajar membandingkan pecahan ya. Sudah mengenal simbol-simbol lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Jika pecahannya lebih kecil dari 1/2 maka dibulatkan menjadi 0. Jika lebih besar dari 1/2 maka dibulatkan menjadi 1. Jika sama besar dengan 1/2 maka kita bulatkan menjadi 1 juga. Nah, ini kita akan pelajari cara membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita sudah punya contoh ya, pecahan 3/4, pecahan 2/5, dan pecahan 6 3/5. Oke, pecahan 3/4 pertama-tama akan kita bulatkan ya. Langkah pertamanya adalah
pecahan 3/4 ini kita bandingkan dengan pecahan 1/2 atau yang lebih dikenal dengan setengah. Sudah belajar cara membandingkan dengan cara mengali silang ya. Oke, 3 kali 2, 6. 1 kali 4, 4. Nah, kita bandingkan dan nampak hasilnya 3/4, 6. Ya, 6 lebih besar daripada 4 atau 3/4 lebih besar dari setengah. Maka jika lebih besar dari setengah, maka kita bulatkan menjadi 1. Berikutnya pecahan 2/5 juga kita bandingkan dengan setengah atau pecahan 1/2. Tetap dengan cara kali silang, 2 kali 2, 4. Kemudian 1 kali 5, 5 ya, 5 hasilnya. Nah, 4 jika dibandingkan dengan 5 lebih kecil ya. Nah, pecahan 2/5 ternyata lebih kecil dari 1/2, maka kita bulatkan menjadi 0 ya. Oke, berikutnya kita akan bulatkan pecahan 6 3/5. Yang kita bulatkan adalah pecahannya. Bilangan bulatnya atau bilangan cacahnya dibiarkan saja, tetap dibandingkan dengan pecahan 1/2 ya. Kali silang 3 kali 2, 6. Kemudian kita kalikan lagi 1 kali 5, 5 ya. Nampak 6 dibandingkan dengan 5 ya. Berarti 3/5 lebih besar dari 1/2 ya, seperti yang 3/4 tadi juga sama ya. Berarti kita bulatkan menjadi 1 ya, 3/5 kita bulat jadi 1. Kita tulis satunya. Kemudian jangan lupa bilangan bulatnya ditambahkan dengan pecahan yang sudah kita bulatkan tadi. Jadi 6 tambah 1, 7. Pembulatan dari 3/4 1, 2/5 0, 6 3/5 adalah 7. Berikutnya kita akan mempelajari cara membulatkan bilangan desimal. Ingat, sebelumnya Memponila sudah sampaikan bahwa angka 5 adalah pedoman kita membulatkan bilangan desimal. Sama seperti membulatkan pecahan sebelumnya, kita masih butuh simbol-simbol ya. Simbol lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Jika persepuluhannya nanti lebih kecil 5, maka nilainya 0. Lebih besar dari 5 menjadi 1, dan jika sama besar dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 1 juga. Perhatikan bilangan desimal berikut 124,567. Untuk membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang koma yang lebih dikenal dengan persepuluhan. Ya. Oke, angka pertama ini patokan kita untuk membulatkan bilangan desimal. Jika lebih besar dari 5, maka bulatkan menjadi 1. Jika lebih kecil maka jadi 0. Jika sama dengan angka 5, maka jadi 1 juga.
Perhatikan contoh berikutnya, kita akan membulatkan dua bilangan desimal ya. Yang pertama itu bilangan desimal 3,25 dan yang kedua 76,57 ya. Oke, kita akan bulatkan 3,25 dan 76,57. Perhatikan angka pertama di belakang koma atau yang lebih dikenal dengan persepuluhan. 3,25 persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka nilainya menjadi 0 ya. 25-nya itu menjadi 0, jadi 3,00, maka kita tulis 3 saja. Kemudian persepuluhan dari 76,57 5 sama besar dengan 5 ya, maka kita bulatkan menjadi 1 ya. Nah, satunya ini akan kita tambahkan ke bilangan cacah terdekatnya, jadi 77. 3,25 76,57 77. Sekarang anak-anak coba ya dengan mengerjakan latihan di buku jelajah matematikanya. Selamat belajar.